Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran jazila wa ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahmakumullah, syukur alhamdulillah di penghujung bulan Dzulqa'dah ini kita bisa bermajelis kembali. Malam ini kita akan membahas ayat 36 di surah At-Taubah terkait dengan bulan Dzulqa'dah. Ya, Bapak Ibu rahmakumullah, ya, mengapa kita angkat ayat 36 di surah At-Taubah ini? Tentunya agar kita bisa makin bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran di bulan Dzulqa'dah ini. Ya, Bapak Ibu rahmakumullah, ketika kita bicara terkait dengan bulan tertentu, bukan berarti bulan itu paling istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, ya. Jadi kalau kita mengkaji bulan tertentu, memang masing-masing bulan punya kelebihan, tapi kelebihannya bukan untuk dibanding-bandingkan, karena memang Allah tidak suka ketika kita membanding-bandingkan bulan, tapi kita akan mengambil pelajaran dari peristiwa yang ada di bulan itu, dan itu terkait dengan Dzulqa'dah, agar kita semuanya bisa memberikan persiapan yang terbaik untuk Dzulhijjah kita. Nah hadirin, pada ayat yang ke-36 di surah Taubah ini kita mendapat firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, ada dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, itu ditetapkan oleh Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan bahwasanya dalam satu tahun ada 12 syahra, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, kemudian ada 4 bulan yang dinyatakan haram oleh Allah. Ya, nah hadirin, Dzulqa'dah ini termasuk salah satu di antaranya. Para mufassir kemudian menjelaskan terkait dengan bulan haram yang dimaksud oleh Allah dalam ayat 36 itu adalah yang pertama Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. Jadi ada 4 bulan dalam setahun. Nah hadirin, kita akan sedikit mengenal terkait dengan Al-Qa'dah. Jadi mengapa bulan ini disebut dengan istilah Dzulqa'dah, begitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu punya arti memiliki, Al-Qa'dah itu punya arti berdiam, gitu ya. Ternyata orang-orang Arab punya kebiasaan mereka berdiam di bulan Dzulqa'dah ini. Jadi biasanya mereka rihlatash syita'i was-saif, melakukan perjalanan di musim dingin dan panas untuk melakukan perjalanan mereka berdagang. Tapi di Dzulqa'dah itu rata-rata mereka berdiam di rumah mereka. Dan itu menjadi tradisi sejak lama, gitu ya. Jadi itu tradisi dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan tetap mereka jalankan hingga di saat itu. Dan ternyata menjadi sebuah ungkapan yang ternyata sangat syarat dengan makna Dzulqa'dah, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam bahasa Arab Al-Qa'dah punya arti gencatan senjata. Ya, jadi sebelum Allah menetapkan Al-Qa'dah, Dzulqa'dah sebagai bulan haram, itu dalam bahasa Arab Al-Qa'dah juga punya arti gencatan senjata. Artinya mereka sudah terbiasa di bulan Dzulqa'dah itu mereka tidak melakukan itu, atau mereka tidak melakukan perang, ya. Dipastikan tidak ada perang di bulan itu. Nah, ketika kita mendapati Allah menetapkan sebagai bulan haram, nah otomatis ini menjadi kemuliaan dan keistimewaan tersendiri. Nah hadirin, bulan Dzulqa'dah yang tadi diartikan berdiam atau gencatan senjata dalam bahasa, kemudian kita mendapati di beberapa wilayah termasuk di wilayah kita Indonesia, ya. Nah, bulan Dzulqa'dah itu ada menyebut Dzulqaidah, ya. Itu mungkin karena sedikit salah sebut saja, ya, atau ada yang Dzulqa'idah, gitu ya. Dzulqa'idah mungkin karena salah sebut, maksudnya insyaallah sama. Tapi kemudian masyarakat Jawa itu memviralkan kalimat Dzulqa'dah dengan istilah selo, gitu ya. Ya, selo. Jadi kalau selo dalam bahasa Indonesia itu berarti di antara, ya. Nah, jadi di antara dua, nah itu berarti selo, sela, sela-sela, ya.
Nah, ada apa terkait dengan bulan Selo? Jadi ternyata mereka punya filosofi yang baik terkait dengan Selo, yaitu mereka mengingatkan bahwasanya mereka sedang berada di antara dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, gitu ya. Idul Fitri di bulan Syawal, Idul Adha di bulan Dzulhijjah. Jadi Dzulqa'dahnya disebut dengan Selo. Jadi artinya sebuah inspirasi yang baik, gitu ya. Jadi kaum muslimin di Jawa diingatkan terkait dengan apa yang mesti mereka lakukan, ya. Nah, hanya saja kemudian hadirin, kita kemudian mendapati istilah yang baik itu sebagian kemudian disimpangkan oleh sebagian masyarakat, ya. Nah, apa itu penyimpangannya? Jadi katanya kalau di bulan Selo itu kalau kita melakukan hajat nanti akan kejepit nasibnya, gitu ya. Jadi di bulan Selo orang tidak mau hajatan. Kalau mereka mau mantu, gitu Pak, mau mantu mereka ambil di bulan Syawal, gitu ya. Mereka ambil di bulan Haji Dzulhijjahnya. Mereka menghindari bulan Dzulqa'dah karena katanya nanti takut nasib menantunya kejepit, gitu ya, atau nasib keluarganya kejepit. Nah, kalau sudah begitu nanti ada kesyirikan di sana, gitu ya. Jadi artinya silahkan kita kalau misalkan punya hajat menetapkan di bulan-bulan tertentu karena memang kita sempatnya di bulan itu, gitu ya, bukan karena ada unsur-unsur nilai kesyirikan, ya. Jadi karena itu akan sangat rentan, gitu ya. Ya, jadi kita juga jangan sampai ada kekhawatiran kalau seandainya kita semua atau diantara kita menetapkan hajat-hajat kita di bulan Dzulqa'dah ini tidak ada masalah, gitu ya. Nah, Islam tidak melarang, Islam tidak mengharamkan. Jadi kalau terkait bulan haram bukan karena dilarang hajatan, tidak, tapi dilarang perang dan juga memang tadi punya makna mereka berdiam, gitu ya. Ya, jadi tidak boleh dikaitkan dengan jenis-jenis kesyirikan yang ada karena di mata Allah semua bulan itu sama, ya. Kata Allah, maaf, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya la tasubud dahra fa inna dahra, jangan kalian membeda-bedakan masa atau waktu karena sesungguhnya masa itu adalah Allah. Jadi semua hari sama di mata Allah, semua bulan sama di mata Allah. Kalau ternyata ada yang punya kelebihan, memang masing-masing punya kelebihan berdasarkan peristiwa dan kita mesti mengambil kebaikannya bukan dengan melakukan kesyirikan yang ada di bulan itu. Nah, hadirin, di antara kelebihan bulan Dzulqa'dah, ya, ini kita mendapati Al-Quran kemudian sirah memberikan catatan, ya. Jadi setidaknya ada 3 hal yang bisa kita catat terkait dengan bulan Dzulqa'dah. Yang pertama, bulan Dzulqa'dah ini Allah tetapkan sebagai bulan haram di tahun yang ke-8 Hijriah, ya. Ketika ayat yang ke-36 ini turun dan juga bersama dengan surah Bara'ah atau surah At-Taubah, maka kita mendapati Allah telah menetapkan bulan haram untuk Dzulqa'dah dan tidak bisa diganti dengan bulan yang lainnya. Nah, hadirin, mengapa ada kebiasaan orang-orang jahiliyah yang ternyata diadopsi dan Allah aminkan dalam memastikan bulan Dzulqa'dah sebagai bulan haram? Jadi sebetulnya mereka orang-orang kafir Quraisy itu kan mereka masih punya rasa Hanifiyah, ya. Hanifiyah itu ada sebagian ketaatan yang mereka lakukan karena mereka mengikuti Nabi Ibrahim, ya. Hanya saja sudah terjadi distorsi dalam ibadah-ibadah mereka. Misalkan ketika mereka tawaf, mereka juga tawaf, gitu ya. Ketika mereka tawaf, mereka tidak mengenakan busana. Nah, itu penyimpangannya di situ, gitu ya. Kemudian ketika mereka ada di Multazam, mereka tidak mengusap Hajar Aswad, tapi mereka mengusap Lata. Jadi berarti mereka sudah meletakkan patung Lata di atas Hajar Aswad, ya. Nah, itu penyimpangan yang terjadi. Pada Lata ini adalah dulunya seorang wanita salihah, gitu ya, yang punya kepandaian yang seringkali dijadikan rujukan oleh masyarakat. Ketika wafat ternyata tadi sering didatangi ke kuburannya bukan untuk mengingat kematian mereka datang, ya, tapi mereka datang ternyata untuk minta izin karena mempunyai hajat. Jadi setiap mereka mempunyai hajat ternyata mereka pamit, mereka minta izin pada Lata itu, gitu ya. Nah, ternyata pada akhirnya mereka merasa keberatan ketika setiap akan punya hajat lantas mereka mesti datang ke kuburannya sehingga mereka membuat patungnya, gitu ya. Kata mereka, liyuqarribuna ilallahi zulfa, ini dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Jadi sebagai wasilah katanya, ya. Tapi kan sudah terjadi penyimpangan, gitu ya. Jadi awalnya dijadikan sebagai wasilah saja, gitu ya. Ternyata pada akhirnya disembah, gitu ya. Jadi ketika mereka tawaf, mereka tidak lagi mengusap Hajar Aswad, tapi yang mereka kecup, yang mereka usap adalah Lata. Begitu juga dengan sa'i, mereka juga melaksanakan sa'i, gitu ya. Tapi ketika sa'i di saat berada di Bukit Sofa dan Marwah, itu mereka sudah meletakkan patung-patung di sana, ya.
Jadi ada patung namanya Isaf, ada patung namanya Nailah. Jadi ketika mereka berada di puncak itu, mereka tidak berdoa seperti kita sa'i. Kalau kita sa'i di saat berada di puncak, kita mengucapkan la ilaha illallah la syarikalah dan seterusnya. Tapi kalau mereka mengusap Nailah, kemudian mereka juga mengusap Isaf gitu ya. Nah seperti itu. Jadi 7 kali mereka juga melakukan sa'i. Tapi ada kesyirikan di sana, yaitu mereka sudah menjadikan patung sesembahan itu sebagai tujuan gitu ya dalam ibadah mereka. Nah itu tadi yang kita sebut dengan distorsi dalam ajaran agama yang tetap mereka laksanakan dalam bentuk ibadah, hanya saja tadi penyimpangannya benar-benar terjadi pada mereka. Ya, nah kalau ada istilah Hanifiyah ketaatan, memang ada sebagian ketaatan yang ada pada mereka dan ternyata diadopsi sebagai bulan haram yang Allah tetapkan ketika ayat itu turun ya. Jadi kemudian sudah jelas menjadi bulan haram. Nah, ketika Dzulqa'dah ini Allah tetapkan sebulan haram, berarti seorang akan bisa mengambil kebaikannya ya. Nah, apa itu kebaikannya? Kebaikannya mereka akan bisa melaksanakan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasul di bulan Dzulqa'dah ini konsentrasi untuk melaksanakan umrah, dan itu terjadi ketika Allah menetapkan kewajiban haji. Jadi kewajiban haji itu turun di tahun ke-6 Hijriah. Jadi di tahun ke-6 ini Rasulullah kemudian melaksanakan umrah dulu gitu ya. Jadi Rasul mengambil mikot di Dzulhulaifah bersama 1.400 kaum muslimin. Bisa dibayangkan ya. Di saat itu Rasul bisa mengajak 1.400 kaum muslimin, mereka ada yang berjalan kaki, ada yang unta, mereka mengambil mikot di Dzulhulaifah. Nah kita bisa membayangkan ya betapa beratnya mereka dalam perjalanan berhari-hari dan mereka dalam keadaan ihram. Nah itu yang tidak gampang ya, dan tentunya bukan sesederhana yang sekarang kita rasakan gitu ya. Jadi memang berat bagi mereka, tapi mereka melakukan karena Allah, sehingga mereka merasakan ringan dalam melaksanakan itu semua. Jadi 1.400 berjalan kaki, ada yang naik unta menuju Makkah, itu yang luar biasa. Tapi kemudian di wilayah Hudaybiyah, ternyata orang-orang kafir Quraisy sudah mendengar berita itu kalau mereka berangkat dari Dzulhulaifah. Jadi mereka dihadang di wilayah Hudaybiyah ya. Jadi mereka tidak boleh masuk Makkah. Nah, karena tidak boleh masuk Makkah dan Rasul tidak mau terjadi pertumpahan darah, sedangkan Allah sudah mewajibkan haji di tahun itu, nah otomatis Rasul tetap menyembelih hadyu ya di situ. Kemudian Rasul bercukur rambut dan para sahabat yang turut serta semua melaksanakan hal yang sama ya. Kemudian kembali ke Madinah. Jadi umroh yang pertama gagal gitu ya. Tapi ada perjanjian di situ bahwasanya di tahun depan mereka diizinkan untuk melaksanakan itu. Jadi Allah menetapkan haji atau mewajibkan haji di tahun ke-6, tapi gagal dilaksanakan ya. Nah di tahun ke-7 Rasul berangkat lagi, dan kita ingin Rasul juga mulai di bulan Dzulqa'dah. Nah, jadi Rasul berangkat di bulan Dzulqa'dah untuk tahun yang ke-7. Tapi ternyata Rasul dan para sahabat tidak mengambil mikot di Dzulhulaifah ya. Tapi Rasul dan para sahabat langsung masuk ke Makkah. Nah, setelah 3 hari kemudian dirasa aman, baru Rasul dan para sahabat keluar Makkah mengambil mikot dari Ya'juj. Jadi Ya'juj ini termasuk mikot yang ditempati oleh Rasulullah untuk niat umroh ketika itu di tahun ke-7 ya. Nah, ternyata umroh Rasulullah di tahun ke-7 berhasil ya. Nah, kalau kita kaji mengapa kemudian orang-orang kafir Quraisy tidak menolak mereka, apakah dikarenakan sudah ada perjanjian yang mereka pegang? Bapak Ibu, sebetulnya bukan karena perjanjian itu mereka komitmen. Jadi mereka tidak mengusir kaum muslimin, itu dikarenakan kaum muslimin sudah masuk duluan ke Makkah. Jadi begini, kalau sampai ada orang-orang yang masuk Makkah untuk umroh atau haji, kemudian diusir oleh orang Quraisy, itu dipastikan semua jazirah Arab akan bersatu untuk mengecam mereka, dan mereka tidak berani gitu ya. Jadi sekafir-kafir orang-orang yang ada di jazirah-jazirah yang lainnya wilayah Arab ketika itu, kalau sampai ada orang yang mau umroh yang sudah berada di Mekah atau haji, kemudian mereka disuruh untuk pergi, maka dipastikan orang Quraisy akan bermusuhan dengan seluruh suku yang ada di wilayah itu. Jadi makanya mereka tidak berani. Jadi nampaknya
Rasul dan para sahabat sudah melihat kesempatan itu gitu ya. Jadi agar tidak terjadi masalah maka masuk dulu baru kemudian mengambil mikot dari Ya'juj ya. Dan ya memang tidak ada apa-apa, artinya Rasul dan para sahabat datang bukan untuk menyerang mereka, tidak ya. Padahal pakaian mereka juga sudah tampak ya. Mereka ketika sudah misalkan di tahun ke-6 mereka berangkat dengan menggunakan ihram, kan jelas sekali mereka tidak bawa senjata. Nah sebetulnya mereka takutkan apa gitu ya. Jadi artinya mereka ketakutan dengan sendirinya atau ketakutan tanpa dasar ya. Nah kemudian di tahun yang ke-8 Rasul berangkat lagi, tapi di tahun ke-8 ini Rasul tidak berangkat di bulan Dzulqa'dah, tapi Rasul berangkat di bulan Ramadan ya. Jadi masuk Makkah di bulan Ramadan, tadi niat untuk umroh gitu ya. Dan ternyata orang-orang kafir Quraisy ketakutan gitu ya. Ya karena biasanya berangkat di bulan Dzulqa'dah, ini kok di bulan Ramadan gitu ya, sudah datang gitu ya. Ya dan mereka juga datang tidak membawa senjata. Nah karena mereka ketakutan, kemudian mereka berusaha untuk tadi bagaimana caranya mereka mengamankan diri. Berarti mereka panik di saat itu ya. Mereka panik karena begitu banyak ribuan kaum muslimin datang masuk ke Makkah ya. Nah, sehingga Rasul mengambil momen itu, wah itu kesempatan gitu ya, untuk bisa menjadikan mereka masuk Islam, terpaksa atau tidak gitu ya. Nah caranya bagaimana, kata Rasul, karena mereka ingin mencari aman gitu ya. Karena mereka takut kalau mereka diserang padahal tidak ada penyerangan ya. Maka Rasul mengatakan, man dakhala Masjidil Haram fahuwa amin. Yang masuk Masjidil Haram dipastikan aman. Wa man dakhala Baita Abi Sufyan fahuwa amin. Yang masuk ke rumah Abu Sufyan juga dinyatakan aman. Ya artinya mereka berbondong-bondong masuk Masjidil Haram dan berbondong-bondong masuk ke rumah Abu Sufyan bagi yang enggan untuk masuk Masjidil Haram. Dan ternyata mereka ketika sudah memilih itu, maka mereka menjadi muslim-muslim. Jadi mereka masuk Islamnya. Jadi idza jaa nasrullahil fath itu menjelaskan terkait mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nah, kemudian apa yang terjadi? Mereka ternyata menghancurkan patung-patung di sekitar Ka'bah gitu ya. Termasuk Lata yang tadinya ditaruh di atas Hajar Aswad mereka ambil ya. Yang ada di Mas'a tempat sa'i baik Nailah maupun Isa diambilnya, dihancurkan oleh mereka sendiri gitu ya. Jadi artinya bukan Rasul yang menghancurkan, tapi mereka yang menghancurkan sendiri. Jadi berbeda dengan peristiwa pada masa Nabi Ibrahim ya. Jadi menghancurkan patung-patung adalah Nabi Ibrahim sendiri. Tapi kalau ini Rasul tidak melakukannya. Tapi tadi Rasul menggunakan cara yang bijak, bagaimanakah agar mereka tergugah untuk sadar dan mereka menghancurkan dengan sendirinya. Nah di bulan Dzulqa'dah kemudian berarti Rasul lama di situ ya. Berada di Mekah itu lama. Nah, sampai Dzulqa'dah, di bulan Dzulqa'dah Rasul keluar menuju Ji'ronah. Nah untuk apa? Ternyata Rasul mengambil mikot dari Ji'ronah di tahun yang ke-8 itu ya. Dipastikan umrah Rasul juga berhasil ya. Tapi ternyata haji belum dilaksanakan gitu ya. Ya jadi 7, 8, 6, 7, 8 tadi Rasul hanya niat umroh yang tahun 6 gagal gitu ya. Jadi ada 2 kali Rasul berhasil. Nah di tahun ke-9 Rasul tidak berangkat. Nah, tapi di tahun ke-9 ini karena memang mesti dilaksanakan haji, jadi sehingga Rasul mengutus Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib untuk menjadi ketua rombongan haji. Ya, Aisyah radhiyallahu anha turut beserta mereka ya. Jadi mahramnya adalah sang ayah ya. Nah, kemudian mereka juga tidak ambil mikot dari Dzulhulaifah, tapi mereka seperti cara Rasulullah masuk Makkah dulu, baru kemudian mereka mengambil mikot dari Tan'im gitu ya. Makanya di Tan'im itu ada masjid yang dikenal oleh kita Masjid Aisyah radhiyallahu anha ya, karena memang di saat itu yang menggunakan pertama kali dalam melaksanakan umrah itu adalah yang bermikot dari Tan'im adalah rombongan Aisyah radhiyallahu anha ya. Jadi sehingga masjidnya dikasih nama Aisyah radhiyallahu anha. Nah, bagaimanakah dengan Rasulullah? Rasul melihat situasi dan kondisi di tahun 9 itu. Dan di tahun ke-10 Rasul berangkat dan ada di bulan Dzulqa'dah. Jadi di tahun ke-10 ini ternyata Rasul mengambil mikot seperti ketika Rasul berangkat di tahun yang ke-6. Mikot diambil dari Dzulhulaifah gitu ya. Karena sudah dinyatakan aman. Jadi sebelumnya umrah juga aman, kemudian haji di tahun ke-9 aman. Jadi di tahun ke-10 ini Rasul melaksanakan umrah di bulan Dzulqa'dah. Jadi Dzulqa'dah itu momen gitu ya, sebuah momen yang luar biasa. Rasul memanfaatkannya untuk tadi mempersiapkan haji dan dimulai dengan umrah ya. Ya.
Nah, di tahun yang ke-10 ini adalah umroh ketiga Rasulullah, gitu ya, berhasil. Nah, kemudian haji pertama dan terakhir yang kita kenal dengan istilah haji wada, gitu ya. Nah, di haji wada inilah kemudian kita mendapati ada lanjunah kepanitiaan korban. Sebelumnya tidak pernah ada kepanitiaan korban, jadi rata-rata korban itu disembelih sendiri-sendiri. Tapi di saat itu ternyata Rasul mengutus Ali bin Abi Thalib sebagai ketua lanjunah, ketua panitia untuk korban kolektif, gitu ya. Ya. Nah, hadirin, disitulah kemudian kita akan bisa mengambil contoh bahwasanya di bulan Dzulqa'dah ini kaum muslimin yang Allah takdirkan untuk bisa berhaji, berarti mereka bisa memanfaatkan momen Dzulqa'dahnya dengan melaksanakan umrah, kemudian mereka akan melanjutkan dengan haji. Tapi yang tidak Allah takdirkan berangkat di bulan ini, maka mereka bisa mengambil momen yang lainnya. Dan apakah itu? Itu adalah mempersiapkan persiapan yang terbaik untuk kurban. Jadi artinya kita akan menggunakan event Dzulqa'dah ini, dan kita masih punya beberapa hari, ini berarti malam yang ke-27 ya. Malam ke-27 masih ada beberapa hari. Nah, kita tentunya diingatkan bagaimanakah agar kita bisa meningkatkan takwa kita sebenar-benar takwa kita, gitu ya. Nah, terkait dengan Dzulqa'dah yang disebut oleh Allah dengan bulan haram ini, maka kita akan berusaha bagaimanakah caranya kita akan memiliki nilai yang baik ya dalam ibadah kita di mata Allah. Dan kita akan memastikan bahwasanya hadis yang Rasul sampaikan yang diriwayatkan Abu Hurairah terkait dengan ancaman orang-orang yang mampu berkorban tapi mereka tidak melakukannya, ya, nah itu yang kita waspadai. Artinya di bulan Dzulqa'dah ini kita masing-masing kita akan berusaha melihat kantong-kantong kita, gitu ya. Apakah kantong kita itu cukup untuk korban di tahun ini? Nah, kalau cukup maka kita akan niatkan bahwasanya kita akan korban di tahun ini. Nah, seperti hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah anhu bahwasanya yaqulu alaihi salatu wassalam, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang punya kelapangan rezeki, walam yudhi, kemudian dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mereka mendekati tempat salat kami. Nah, laki-laki dewasa salat mereka berjamaah untuk 5 waktu adalah di mushola atau masjid, gitu ya. Nah, kalau sampai mereka dilarang oleh Rasulullah berarti ada bahaya di sana, gitu ya. Ya, jadi mereka berkesempatan mendapatkan 27 darajah di setiap saat, tapi mereka tertahan, gitu ya. Ya, mengapa? Karena mereka mampu tapi mereka tidak melakukan. Nah, itu yang kemudian masing-masing kita akan mempersiapkan diri di bulan Dzulqa'dah ini, bagaimanakah kesiapan kita itu, gitu ya. Jadi apakah kita mampu untuk berkorban atau tidak, gitu ya. Nah, disitulah kemudian di antara para fuqaha bahkan ada yang mengizinkan kalau seandainya ada orang-orang yang mereka akan mendapatkan uang atau bisa membeli seekor domba nanti di bulan Muharram, gitu ya. Sekarang mereka tidak bisa, misalkan ya, bisanya di bulan Muharram. Jadi artinya dia baru mendapatkan rezeki nanti rencananya ada di bulan Muharram. Nah, sampai mereka memperbolehkan kalau seandainya ada orang yang berhutang di bulan ini untuk mempersiapkan kurbannya nanti akan dibayar di bulan Muharram, sampai seperti itu para fuqaha mempersilahkan, itu ya. Nah, mengapa demikian? Itu tadi dalam rangka kaum muslimin mereka melakukan hal yang terbaik, mempersiapkan hal yang terbaik di bulan Dzulqa'dah ini terkait dengan la yaqrabanna musallana. Jadi jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami tadi ya. Jadi kesimpulan hadis ini dinyatakan oleh para fuqaha bahwasanya korban itu sunnah muakkadah ya, sunnah yang mendekati wajib. Ya, ya, jadi berarti yang tidak mampu tidak mengapa, gitu ya. Tapi mereka yang punya kemampuan, mereka sangat dianjurkan terkait dengan hadis ini. Nah, hadirin ya, karena ini adalah bahasa korban yang disebut oleh Rasulullah, jadi sehingga kita akan berusaha bagaimana akan korban-korban itu punya nilai takwa di mata Allah. Jadi bukan sekedar seorang menyumbangkan daging, gitu ya, tapi karena ketakwaannya. Nah, itu yang Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37 bahwasanya la yanalallaha luhumuha wala dimauha, bukan daging dan darahnya yang sampai pada Allah, tapi walakiyanalu taqwa minkum, tapi yang sampai pada Allah adalah ketakwaan kita semua. Nah, oleh karena itu ketika Rasul pernah bersama seorang sahabat yang jadi Juntab bin Sofyan itu berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, setelah sholat selesai ternyata Rasul melihat di pinggir jalan itu ada domba yang sudah disembelih. Maka Rasul mengatakan, man dzabaha qabla shalah, yang menyembelih sebelum sholat maka dia falyadzbah makanah,
dia mesti menyembelih lagi untuk memastikan dia berkorban. Tapi kalau dia tidak mengganti berarti dia dianggap tidak berkorban, jadi dianggap hanya sedekah saja. Nah, hadirin, ini kalau kita bicara terkait dengan daging, jadi membagi daging ini disembelih sebelum dan sesudahnya mungkin tidak ada bedanya gitu ya, karena yang dibagi adalah daging itu. Tapi kalau kita bicara ketakwaan, yang menyembelih sebelum sholat berarti dianggap tidak bertakwa atau dia belum dianggap berkorban, karena korban ada syarat-syaratnya di sana terkait dengan waktu gitu ya. Nah, jadi sehingga waktu yang kemudian telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya juga tentu menjadi perhatian bagi kaum muslimin gitu ya, bahwasanya jangan sampai ada orang-orang yang mereka ternyata menyamakan antara korban dengan sedekah gitu ya. Jadi benar-benar berbeda. Allah menjelaskan terkait dengan ayat 37 di surah Al-Hajj tadi. Nah, hadirin rahimakumullah, terkait dengan ketakwaan yang tentunya kita usahakan bagaimanakah agar bisa semakin baik ketakwaan itu terkait dengan Dzulqa'dah dan persiapan kita semuanya. Maka Rasul juga mengingatkan terkait dengan syarat-syarat korbannya. Insya Allah kita sudah sama-sama paham karena di setiap tahun kita sudah melakukannya. Tapi ini sekedar untuk tadzkir, mengingatkan kita semuanya bahwasanya Rasul pernah mengingatkan seorang sahabat yang disampaikan oleh Bara' bin Azib bahwasanya qoma fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqol, Rasul pernah menyampaikan pada kami terkait empat hal la tajuzu fid dhuhaya yang tidak boleh dilakukan pada binatang kurban. Ya, yang pertama adalah al-aura bayinu auruha, yang buta dan jelas terlihat butanya. Jadi ini kembali pada binatang yang tampak buta ya. Jadi kalau misalkan yang tidak tampak berarti itu di luar kemampuan kita ya. Jadi kalau yang jelas, kalau dia benar-benar buta tanpa picek misalkan, maka dia termasuk yang tidak mungkin akan dijadikan sebagai binatang kurban. Atau mungkin ternyata tiba-tiba binatang kurban yang sudah disiapkan sejak kemarin tiba-tiba matanya terluka, matanya berdarah gitu ya. Ya, jadi nah disitulah kemudian kita juga akan waspada dan berhati-hati. Nah, yang kedua, wal maridatul bayyinu maraduha, jadi yang sakit dan memang tampak jelas sakitnya ya. Kemudian wal arja al bayyinu dhaluha, yang pincang dan tampak sekali pincangnya. Nah, ini tentunya juga kalau kita kembali pada lajnah kepanitiaan yang sangat mungkin mereka ketika pesan-pesan binatang kurban ini ada akad di situ terkait dengan binatang yang layak untuk dijadikan kurban sampai di waktu penyembelihannya gitu ya. Jadi kalau sekiranya harganya mungkin lebih mahal bisa terjadi karena tadi ada jaminan kalau ternyata terluka atau sakit ditukar gitu ya. Ya, jadi sehingga mungkin di situ ada harga yang berbeda ya gitu ya terkait dengan binatang-binatang kurban yang sudah mendapatkan jaminan akan syarat-syaratnya. Ya, wal kabiratul la tungki, dan yang tua yang sudah tidak bersumsum lagi. Nah, ini yang kemudian Rasul mengingatkan terkait empat hal itu. Nah, kemudian di saat kepanitiaan di saat Haji Wada ini ternyata Ali bin Abi Thalib sekalipun sudah tahu syarat-syarat itu, tapi semua binatang yang akan disembelih itu dicek dulu. Yang pertama adalah mengecek matanya gitu ya. Ya, jadi kalau untuk pincang atau tidak mungkin dari jauh bisa terlihat gitu ya. Tapi kalau untuk mata ya memang mesti didekati. Nah, mata ini dipastikan ketika aman. Maka kemudian yang kedua ternyata Ali bin Abi Thalib memeriksa al-udhun ya, telinga. Nah, kenapa telinga diperiksa? Karena ternyata ada sebagian masyarakat Arab itu yang mereka menggunting ternak-ternak mereka, telinganya digunting ya. Jadi ada namanya muqabalah. Jadi kalau digunting depannya itu namanya binatang itu muqabalah. Kalau digunting belakangnya namanya mudabarah gitu ya. Nah, kalau digunting dua-dua namanya kharqa gitu ya. Ya, jadi ini dianggap bahwasa ini binatang yang terluka. Jadi sekalipun sudah sembuh gitu ya. Tapi ini binatang yang bermasalah. Nah, kenapa kemudian mereka melakukan itu? Ternyata ada tradisi pada mereka itu akan mempersembahkan binatang-binatang yang mereka gunting telinganya itu ya, dipersembahkan pada roh-roh nenek moyangnya, bahasanya begitu ya. Ya, jadi artinya ketika sudah dipersembahkan untuk itu, makanya telinga yang bermasalah ini termasuk binatang-binatang yang tidak layak untuk dijadikan binatang kurban gitu ya. Ya, nah itu termasuk yang tadi bahasa dieliminasi gitu ya, untuk dijadikan binatang kurban ketika bermasalah telinganya. Nah, hadirin, berikutnya kemudian kita mendapati Rasulullah SAW
di saat itu menyembelih 60 domba dengan tangan beliau sendiri dan sisanya Ali bin Abi Thalib ya. Dan dipastikan semua binatang-binatang itu berkalung ada namanya ya. Jadi namanya ini berarti nama-nama pengkorbannya. Nah hadirin, nama-nama ini dipasang bukan untuk pamer, bukan riak, tidak, tapi karena akan dibacakan doa ketika akan disembelih. Ya, jadi ketika Rasul itu menyembelih sendiri, kurbannya beliau disembelih sendiri, ya tidak ada binatang yang dikasih nama, gitu ya. Jadi binatang-binatang dikasih nama itu dikarenakan dititipkan pada lajnah kepanitiaan ya. Nah, karena nantinya akan dibacakan doa terkait dengan doa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah bahwasanya dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasul mencontohkan ketika akan menyembelih kurban beliau ya. Maka Rasul menyatakan dengan kalimat Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad gitu ya. Ya, Bismillah dengan nama Allah, Allahumma taqabbal Muhammad, ya Allah terimalah dari korban Muhammad, wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad dan dari umat Muhammad. Nah, ini para fuqaha menjelaskan kita kaum muslimin tidak boleh mencontoh yang terakhir gitu ya. Yang wa min ummati Muhammad tidak dicontoh. Kita akan mencontoh Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Jadi bismillah dengan nama Allah, ya Allahumma taqabbal Muhammad, ya Allah terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Nah, itu yang kita contoh ya. Nanti tinggal kita mengganti nama saja. Jadi kata Muhammad kita akan ganti dengan nama kita kalau kita menyembelih sendiri gitu ya. Nah, kalau jamaah nitip ke panitia otomatis binatang-binatang tadi telah punya nama semua gitu ya. Jadi sehingga ketika akan disembelih maka akan dibacakan doanya Bismillah, misalkan namanya Ibrahim misalkan pengkorbannya ya. Bismillah Allahumma taqabbal min Ibrahim wa ali Ibrahim. Ya, jadi dengan nama Allah terimalah kurban Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Nah, Bapak Ibu, Rasulullah sekalipun menyembelih sendiri untuk kurbannya sendiri, Rasul itu tidak berdoa dengan kalimat Allahumma taqabbal minni wa ali. Ya Allah terimalah kurbanku dan keluargaku. Ternyata tidak begitu ya. Rasul ternyata menyebut nama beliau gitu ya. Nah, makanya kita kalau misalkan menyembelih kurban kita sendiri, kita juga akan menyebut nama kita. Kita tidak pakai dhamir aku gitu ya. Jadi Allahumma taqabbal minni tidak, tapi Allahumma taqabbal kalau namanya Soeharto berarti Allahumma taqabbal min Soeharto wa ali Soeharto gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita akan ganti kata Muhammad dalam teks hadis itu, nas hadis itu dengan nama pengkorbannya. Nah, itu manfaat ketika kepanitiaan dibentuk di saat Haji Wada ini yang diketuai oleh Ali bin Abi Thalib, dan binatang-binatang itu semua dipastikan sudah ada namanya gitu ya, nama pengkorbannya. Jadi sehingga ketika akan disembelih maka dibacakan doa itu ya. Nah hadirin, ini termasuk tadi persiapan. Jadi artinya ketika ada kepanitiaan maka mereka juga tentu akan mempersiapkan itu semua gitu ya. Bagaimanakah nanti ketika proses penyembelihan maka yang syar'i itu tetap dilaksanakan ya. Jadi karena nama-nama, kalau misalnya nama-nama dibacakan bukan untuk tadi sekedar mengumumkan, tidak gitu ya, tapi dibacakan untuk didoakan gitu ya. Jadi kalau kita dapati sapi bertujuh atau unta bertujuh, otomatis doanya lebih panjang ya, karena kita akan mendoakan masing-masing dari si fulan dan keluarganya itu satu persatu ya. Jadi kalau misal sapi bertujuh, ada 7 orang di situ, maka kita akan baca semuanya. Bismillah Allahumma taqabbal min fulan wa ali fulan. Nah, kita Allahumma taqabbal min fulan wa ali fulan terus sampai selesai gitu ya. Jadi masing-masing kita akan bacakan itu. Dan kalau sekiranya yang menyembelih, karena boleh jadi ketika kita terkait dengan keahlian menyembelih sapi gitu ya. Jadi ada yang ahli untuk menyembelih sapi tapi tidak fasih ketika berdoa gitu ya. Jadi sehingga bisa dibantu oleh yang lain gitu ya. Jadi yang lainnya bisa berdoa, mendoakan dengan membaca doa-doa itu ya. Nah, kemudian yang menyembelih siap untuk menyembelih dari kurban itu. Nah, hadirin, ketika kita mendapati contoh yang Rasul contohkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ini, dipastikan bahwasanya Rasul tidak pernah mempergilirkan kurban pada keluarganya gitu ya. Ya, mengapa begitu? Rasul itu pernah berkorban dengan 2 kibas pada hadis Anas bin Malik ya. Bahwasanya Rasul pernah berkorban dengan kabsyaini amlahaini, dengan 2 kibas dan amlahaini ya, akronain, jadi gemuk dan bertanduk, artinya binatang itu jantan ya. Nah, ternyata Rasul tidak mengatasnamakan yang satu istri itu yang
satu untuk dirinya ternyata tidak ya. Jadi Rasul ternyata membaca doa itu ya Allahumma taqabbal Muhammad wa ali Muhammad, otomatis insya Allah kepala keluarga dan keluarganya mendapatkan nilai pahala dari korban itu ya. Jadi artinya korban ini bukan untuk individu tapi untuk keluarga ya. Jadi sehingga tidak perlu dipergilirkan, karena memang di sebagian masyarakat ada mereka yang mempergilirkan pada anak-anak mereka. Jadi katanya tahun kemarin sudah ayahnya, jadi tahun ini anak pertamanya gitu ya. Nanti tahun depan direncanakan anak keduanya dan seterusnya. Nah ternyata Rasul tidak demikian ketika mencontohkan. Jadi selalu disebut Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, dan otomatis Rasul dan keluarga sudah mendapatkan keberkahan dari korban itu gitu ya. Nah begitu juga kita mestinya jangan sampai ada gilir menggilir karena sayang gitu ya. Ketika doa itu sudah menjadikan si fulan dan keluarganya mendapatkan bagian kebaikan dari pahala korban, maka sayang ketika pakai gilir menggilir gitu ya, karena nanti sudah tidak syar'i dalam ucapan-ucapan doa yang akan diucapkan ya. Nah hadirin rahimakumullah, berikutnya Ali bin Abi Thalib ketika itu setelah memastikan bahwasanya aman matanya, kemudian aman telinganya ya, ya kemudian baru dilakukan penyembelihan ya. Nah pada hadis yang lainnya, ini hadis dari Ali bin Abi Thalib yang muttafaq alaih riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya, qol amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anakuma ala budni wa an aqsima luhumaha wa juludaha wa jilalaha. Jadi aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi ketua panitia di saat itu, dan aku bagi semua dagingnya, semua kulitnya, dan semua jilalnya alal masakin pada orang-orang miskin. Nah terkait dengan orang-orang miskin pada hadis ini oleh para fuqaha itu karena stok korban tidak banyak tapi orang miskin banyak, sehingga prioritas untuk mereka. Jadi kalau kita bicara untuk siapa korban itu akan dibagi, untuk siapa saja gitu ya, untuk siapa saja bisa dibagi ya. Nah kemudian terkait dengan istilah julud dan juga jilal ya, ini adalah kulit-kulitnya juga dibagi gitu ya. Artinya panitia Ali bin Abi Thalib itu tidak menjual kulit sekalipun setelah itu mau disedekahkan, tidak gitu ya, tapi ternyata dibagi juga gitu ya. Jadi mereka yang mendapat bagian mau menjualnya dipersilahkan, bahkan yang dapat daging dia menjualnya boleh gitu ya. Tapi yang penting tadi panitia tidak menjual, karena panitia itu adalah orang yang diberikan amanah untuk mendistribusikan dan memproses korban-korban itu ya. Nah sampai kita mendapati ada jilal. Jadi jilal ini adalah bajunya unta atau bajunya binatang-binatang ternak yang biasa dikenakan di musim dingin ya. Jadi karena musim dingin yang sangat menusuk tulang gitu ya, itu untuk memberikan kenyamanan pada binatang-binatang itu sampai diberikan jilal. Nah ini pakaiannya ini, bajunya ini bukan baju yang murah karena terbuat dari kulit gitu ya. Ya, nah ketika dikorbankan binatang itu dengan mengenakan jilal, ini ternyata jilalnya dibagi juga gitu ya, dibagi juga. Jadi diberikan pada siapa, pokoknya dibagi, semua dibagi habis ya. Nah ditambahkan dalam hadis ini wala u'ti fi jizarati syai'an minha, dan aku tidak memberikan upah pada penyembelihnya sedikit pun. Nah hadirin, jadi terkait dengan korban ini adalah ibadah semuanya ya. Yang menyembelih juga ibadah, yang turut menyacah juga ibadah, yang mendistribusikan juga ibadah. Jadi tidak ada upah mengupah di sana gitu ya. Ya, jadi itu ada terkait dengan ibadah yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah, dan persiapannya tentu persiapan di bulan Dzulqa'dah ini. Jadi artinya tidak ada upah-upah di sana ya. Nah, bagaimanakah kemudian ya, boleh jadi kita suatu saat mendapati ada situasi yang kita membutuhkan tukang jagal gitu ya, atau kita membutuhkan tukang cacah karena ternyata kita memang tidak biasa ya, dan itu untuk mempercepat proses gitu ya. Ya, jadi kalau dilakukan sendiri sulit gitu ya, apalagi terkait dengan kulit itu, kalau tidak ahli, nah kulitnya bisa rusak gitu ya. Yang tadinya bisa dimanfaatkan tapi ternyata rusak. Jadi sehingga memanggil ahlinya gitu ya. Nah, ketika ahlinya ternyata yang dipanggil ini minta upah gitu ya. Nah, minta upah, nah masyarakat itu sudah terbiasa dengan itu insya Allah. Jadi yang penting upah itu tidak diambilkan dari nilai korban gitu ya. Dipastikan upah itu adalah upah yang memang dibayarkan oleh para pengkorban sebagai dana operasional gitu ya. Nah, jadi sehingga
nilai kurban dengan operasional pasti berbeda gitu ya. Nah hadirin, nah itu yang tentunya untuk bisa memastikan bahwasanya upah-upah yang diberikan karena terkait dengan tadi profesionalitas itu tentunya dibebankan pada pengkorban-pengkorbannya, jadi sehingga ada transparansi dalam akad antara panitia dan pengkorban. Jadi kalau di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu tentunya masih tidak berbeda dengan yang ada di kampung-kampungnya. Jadi mereka ketika nitip ke panitia ya kadang-kadang tidak tahu ada berapa di hari itu ya. Tiba-tiba mereka datang bawa binatang-binatangnya sendiri gitu ya. Ya. Nah kalau sekarang karena mereka nitip uang ke panitia, jadi sehingga mau tidak mau panitia mesti lebih capek pasti gitu ya, karena harus membelikan binatang kurbannya, kemudian tadi harus mengurusi semua lah gitu ya terkait dengan pendistribusian dan sebagainya. Jadi pasti akan lebih ekstra capek dibandingkan apa lajnah yang pernah ada di masa Ali bin Abi Thalib di Haji Wada ketika itu gitu ya. Ya. Nah, dijelaskan di sini kita mendapati dari Jabir bin Abdullah qol nahar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'ah. Ya, jadi untuk unta bisa bertuju, wal baqarah an sab'ah, dan untuk sapi juga bisa bertuju. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, dan ini yang menjelaskan terkait dengan kurban yang bisa dengan unta, bisa juga dengan sapi gitu ya. Ya, karena mengapa kemudian hadis ini mesti diangkat ya, agar umat mereka tahu bahwasanya sapi yang menjadi objek untuk dikorbankan itu bukan hanya kiasan saja, tidak, tapi memang Rasul menyebut ada sebutan unta juga, ada sebutan sapi juga gitu ya. Ya, mengapa begitu? Ternyata di masyarakat ada yang tidak mau pakai sapi. Jadi ketika lanjina itu patungan sapi dia gak mau. Ya, dia gak mau sapi, ya pengennya kambing gitu ya. Karena katanya Rasulullah ketika berkorban pakai domba, pakai kambing gitu ya. Ya, jadi memang Rasul karena satu, karena dua. Jadi sehingga Rasul pakai domba, pakai kambing, pakai kibas gitu ya. Nah, dan di sini kita mendapati Rasul mempersilahkan ketika ada yang dengan sapi, dan sapi dipastikan ansabah untuk bertuju gitu ya. Jadi syar'i kalau misalkan patungan sapi bertuju itu syar'i, jadi tidak melanggar syariat ya. Nah memang kalau kita bicara terkait dengan banyaknya nas, itu yang paling banyak memang domba dan kambing, itu hadis lebih banyak mengarah ke sana ya. Jadi yang pertama domba dan kambing itu yang paling banyak, yang kedua unta, baru kemudian sapi gitu ya. Tapi yang jelas sapi tetap disebut oleh Rasulullah, jadi sehingga itu bukan hanya kiasan. Jadi seorang tidak boleh ragu ketika mereka ingin mengambil manfaat dari daging sapi ketika mereka mengorbankan dalam bentuk sapi gitu ya. Jadi sehingga tidak ada masyarakat yang kemudian mereka pilih mundur gitu ya, pilih mundur dikarenakan katanya kok sapi gitu ya, katanya nggak syar'i ya. Jadi siapa bilang sapi tidak syar'i? Jadi insya Allah sapi termasuk yang syar'i gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang mereka ingin mendapatkan keutamaannya kemudian tidak dapat, itu bukan sesuatu yang harus kemudian dia mundur gitu ya. Ya, karena kita banyak sekali mendapati hal-hal yang harusnya kita bisa mendapatkan keutamaannya, tapi kemudian tidak bisa dikarenakan situasi dan kondisi. Misalkan di saat haji, umat Islam kalau haji itu kalau ingin mendapatkan keutamaannya kan tanazul gitu ya. Nah sementara pemerintah Arab Saudi tidak mengizinkan tanazul dikarenakan bisa kredit kalau semuanya begitu gitu ya. Ya, nah itu contoh ya. Ya, atau misalkan ada orang-orang yang mereka sudah tahu terkait dengan waktu terbaik untuk jumroh misalkan gitu ya. Ternyata kebagian di waktu yang bukan termasuk yang istimewa waktunya. Ya tidak mengapa, karena itu tadi untuk mengatur umat agar tidak terjadi insiden. Jadi untuk mengamankan mereka, jadi ini sebuah aturan yang tetap harus mereka taati sekalipun mereka misalkan tidak mendapatkan keistimewaannya gitu ya. Nah begitu juga tadi dalam korban-korban yang ada. Jadi kalau panitia sudah menetapkan misalkan di sini menggunakan sapi untuk bertuju, maka seorang tidak perlu ragu ya dalam melakukan korbannya. Jadi semoga Allah terima korbannya dan itu bentuk daripada ketakwaannya, dan kemudian panitia juga akan melakukan hal yang terbaik gitu ya, terkait tadi nama-nama yang ditetapkan di situ dipastikan akan dibacakan doa-doa untuk mereka sebagaimana Rasulullah ketika berdoa di saat akan menyembelih binatang-binatang korban. Ya, nah hampir rahmakumullah. Nah itu insyaallah yang tentunya bisa kita banyak persiapkan di bulan Dzulqa'dah ini. Jadi Dzulqa'dah ini terkait yang tidak Allah takdirkan berhaji, maka mereka akan
melakukan persiapan yang terbaik untuk kurban-kurbannya. Ya apalagi jikalau panitia ya, pasti panitia akan sibuk gitu ya, dan mempersiapkan itu tadi untuk bisa melakukan hal yang terbaik dan untuk bisa memberikan keberkahan bagi orang-orang yang ingin meningkatkan takwanya dalam kurban ya. Nah hadirin rahimakumullah, itu insyaallah yang kita bahas di malam hari ini terkait Dzulqa'dah yang tentunya menjadi bulan untuk persiapan kita semua ya, terkait hadis yang pertama tadi kita sebut bahwasanya kita silakan kita melihat kemampuan kita gitu ya. Jadi kalau logis maka silakan kita untuk berkorban gitu ya. Kalau ternyata jauh ya tentunya itu tadi termasuk yang dimaafkan gitu ya. Yang penting jangan sampai di mata Allah kita termasuk yang mampu tapi ternyata tidak melaksanakan ya, oleh karena banyak pertimbangan-pertimbangan di sana. Ya itu insyaallah, silakan yang ingin interaktif seputar topik atau yang lainnya dipersilakan. Ya. Oh ya. Fathu Makkah itu di tahun ke-8 tadi bersamaan dengan Rasul ketika masuk ke wilayah Makkah di bulan Ramadan. Jadi terjadi di bulan Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Ya. Ya, silakan. Oh, alhamdulillah. Hmm. Oh ya. Oh tadi kalau dibantu MC dipersilahkan ya. Ya, jadi kalau kambing memang enak Pak ya, seorang membaca sendiri ya Allahumma taqabbal min fulan wa ali fulan karena ringan gitu ya. Tapi kalau sapi, nah ini sapi yang menyembelih juga ada yang butuh keahlian untuk menyembelih ya. Jadi sehingga bisa dibantu oleh MC ya. Dan kita ingat MC berarti bukan sekedar membacakan nama, tapi mendoakan gitu ya. Ya, jadi nama itu berarti kita setting ini Allahumma taqabbal min titik-titik wa ali titik-titik. Nah, namanya itu nanti kita akan masukkan di titik-titiknya gitu ya. Jadi sehingga ketujuhnya kita akan baca mendoakan mereka. Jadi tadi tujuan kita tadi untuk bisa meningkatkan kualitas ya gitu ya. Kualitas karena kalau kita bicara takwa berarti mesti makin meningkat gitu ya. Misalkan di tahun dulu kita hanya baca saja gitu ya. Di tahun sekarang kita tadi mendoakan karena memang Rasul mendoakan gitu ya, dengan kalimat tadi. Nah, ya. Kalau dihadiahkan boleh, tapi kalau dijadikan upah nggak boleh. Nah, itu harus dibedakan ya. Jadi kita bisa pastikan itu upah atau hadiah. Jadi kalau upah ini berarti misal tukang jagalnya, saya mau menyembelih di situ kalau dikasih kepala dan kulit. Nah, berarti upah Pak ya. Tapi kalau tidak ada itu, misalkan ternyata pengkorban semua sudah diambil misalkan masing-masing 150.000 gitu ya. Yang dipakai untuk memberikan upah pada tukang jagal. Nah, ternyata oleh panitia tukang jagal itu dikasih hadiah kulit, boleh saja gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting tadi bukan dipakai sebagai upah ya, bukan upahnya ya. Ya silakan. Oh ya, ya jadi kalau dia sakit maka mesti diganti, harus diganti dengan yang lain ya. Makanya Ali bin Abi Thalib termasuk yang melakukan itu, jadi memanggil pemiliknya untuk mengganti. Jadi kalau ingin korban maka silakan diganti gitu ya. Nah ini kan terkait dengan pembelian binatang ternak tadi ya. Jadi bisa tadi melakukan akad dengan penjualnya ya. Ya kita minta untuk bisa diberikan jaminan sampai penyembelihannya ya. Nanti kalau ternyata sakit minta untuk ditukar gitu ya. Nah itu pasti harganya pasti beda gitu ya, karena tadi minta jaminan. Kalau minta jaminan biasanya akan beda harganya ya. Jadi terkait dengan
apa lalu lalangnya, distribusinya dan sebagainya pasti akan nambah biaya pasti gitu ya, tukar dan sebagainya. Oh kalau tadinya nggak apa-apa gitu ya. Oh prosesnya. Oh ya. Nah prosesnya ini makanya tadi mesti hati-hati gitu ya, mesti hati-hati. Makanya ketika kita mendapati ada yang proporsional sekalipun tadi kita bayar yang dibebankan pada para pengkorban gitu ya. Seperti itu dipersilahkan tadi karena untuk bisa memberikan kualitas terbaik gitu ya. Jadi agar binatang tadi tidak sakit ya. Jadi maka insya Allah itu bagian dari usaha panitia gitu ya untuk melakukan itu. Ya, ya cukup insya Allah. Ya itu insya Allah yang kita bahas di malam hari ini. Jadi semoga bisa memberikan tadzkirah ya, peringatan buat kita semuanya menjelang Idul Adha. Ya dan tadi doanya cukup mudah diingat ya. Kita baca bismillah di depan, bismillah gitu ya. Allahumma taqabbal min titik-titik wa ali titik-titik gitu ya. Nah, tinggal kita isi titik-titiknya ya. Ya. Ya, itu insyaallah kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.